Shalom. Shalom. Masih 20 orang. Shalom. Ada 3.000 orang. Puji Tuhan. Luar biasa. Sebelum kita dengar firman, mari bisa kasih senyum kiri kanan, salam, sampaikan selamat Natal. Oke. Nggak usah pala keluar dari kursinya, kiri kanannya saja. Selamat Natal ya. Puji Tuhan. Malam ini kita bersama-sama di tempat ini merayakan Natal ya. Kita bersyukur karena kita tetap diberikan kesempatan dengan begitu banyak yang hadir dan kita bersuka cita karena Natal malam ini. Nah, tema yang Tuhan beri yang diambil dari tema nasional yaitu marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Minta maaf saya tidak sampaikan itu karena semalam Natal Pemuda dan tadi pagi saya sudah sampaikan. Nah, saya mengutip kembali kepada Natal yang basic, Natal yang dasar ya. Christmas updates your love. Yaitu Natal itu memperbarui kasih kita. Betapa banyak hari-hari ini yang kita kehilangan kasih Allah. Kalau orang bertanya sama saya, apa yang Bapak bisa lihat? Apa yang Pak Pendeta bisa lihat? Seseorang itu mengalami atau kasih yang Allah itu tergerus dari dalam hidupnya. Kita bisa melihat bagaimana sikap hati kita ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan. Bagaimana cara kita memberikan sikap hati kita pada waktu segala sesuatu Tuhan izinkan. Ayo kita buka. Ini ayat yang selalu ya dari kecil kita tahu. Tapi kita baca ini ya. Yohanes 3 ayat 16. Sekali lagi malam ini saya ditaruh Tuhan. Satu nuansa Tuhan mau memenuhi saudara saya dengan kasih Allah. Yuk kita baca ayat ini bersama-sama. Yohanes 13, Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 bisa ditampilkan. Yuk kita akan baca bersama-sama Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Mungkin kita tidak lihat itu pun hafal semuanya. Yuk kita baca. Itu yang belum ya. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Dari kalimat ini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan. Kita belajar dan saya percaya kita tahu bahwa kalau kita bicara tentang kasih, maka ini adalah contoh teladan bagi kita. Kalau kita mau bicara kasih, itu bicara love in action. Hari-hari ini yang menjadi satu warning bagi jemaat, bagi gereja adalah gereja, jemaat kehilangan yang namanya kasih. Sekali lagi ya. Jemaat hari-hari ini kehilangan yang namanya kasih. Apakah dia ada di dalam gereja atau dia ada di dalam lingkungan di mana dia tinggal. Yang lain tidak kehilangan, tetapi hari-hari ini yang itu harus kita perhatikan. Kasihnya itu tergerus, hilang. Dari mana kita tahu? Maaf, susah kita untuk bisa memberi kasih kepada orang lain. Satu prinsip yang harus kita pegang, kita tidak akan bisa memberikan sesuatu kepada orang kalau kita tidak punya sesuatu itu. Ada satu jemaat, seorang ibu, satu kali dia berkata, Pak Pendeta, aku mau bantu ibu yang sana itu karena dia perlu bantuan. Tapi bisa enggak Pak Pendeta, pinjamkan uang Bapak biar saya bisa kasih sama dia. Saya bilang, ibu kalau mau memberi, berilah karena ibu memilikinya. Jangan waktu ibu memberi karena kasih, tapi ibu berhutang. Itu ada yang salah. Sekali lagi prinsipnya, kita hanya bisa memberi sesuatu yang kita punya. Yang kita tidak punya, jangan coba memberikannya kepada orang lain. Maaf, itu palsu. Coba lihat kiri kanannya, asli atau palsu? Haleluya. Ya, mari belajar. Kita punya hati menolong orang, tapi kalau itu kita lakukan, bukan karena kita punya. Something wrong, ada yang salah. Itu bisa menunjukkan maaf kesombongan kita. Itu bisa menunjukkan bahwa kita berkata aku bisa menolong dia. Padahal maaf kalau kita hitung-hitung kita yang seharusnya ditolong dulu. Ayat ini berkata apa bukti kasih Allah? Ia telah mengaruniakan. Kata mengaruniakan dia memberikan.
Love is giving. Jangan berkata kasih, jangan berkata cinta kalau kita tidak bisa memberinya. Cinta itu ada buktinya. Berapa banyak yang datang pasangan suami istri? Yuk angkat tangan tinggi-tinggi, setengah tiang ada rencana itu. Yuk tinggi-tinggi yang pasangan suami istri. Coba pandang dulu pasangannya, jangan pasangan orang lain. Jangan kesempatan di Natal ini. Ya, nah itu Pak Freddy langsung dipeluknya itu. Ya, pertanyaannya begini, kapan terakhir kali ya Pak Freddy bilang cinta sama ibu? Hari ibu tadi ya? Oh, yang ditampilkan tadi ya. Udah lama nggak bilang cinta ya Bu? Orang bilang iya, gampang sekali menyebutkan cinta. Gampang kali mengomongkan cinta. Tapi sekali lagi, itu harus dalam bentuk wujud nyata Pak Bu. Ya. Apa buktinya Pak Freddy ngasih ibu? Kalau mengucapkan hari ibu gampangnya. Hari bapak pun ada. Enggak ada hari pendeta. Ya. Yesus Tuhan kita beri contoh. Allah kita beri contoh. Love is giving. Kalau kita bicara mengasihi, maka kita harus memberi. Allah itu mengaruniakan, bahkan Tuhan mengaruniakan yang the best. Tuhan mengaruniakan putra tunggalnya. Itu bisa datang ke dunia ini untuk menebus, tidak hanya menebus. Satu kali saya mendengar lagu ini dibawakan oleh Frankie Siombing. Tapi jujur saya tidak kuat. Ya G ya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Aku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi
kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ada orang bertanya, kasih yang bagaimana, Pak? Banyak di antara kita yang bisa mengasihi Allah pada waktu Allah itu menjawab doa kita. Kita bisa mengasihi Allah pada waktu Allah campur tangan dalam hidup kita. Kita bisa mengasihi Allah karena kita ditolong Tuhan. Bagaimana kalau keadaannya terbalik? Kita punya masalah, kita punya pergumulan, tapi tidak ada satu jawaban dari Tuhan. Tidak ada satu jalan keluar yang Allah nyatakan. Kembali pertanyaannya, apakah kita mengasihi Tuhan? Setiap kali kalau saya dengar lagu ini, kebetulan ya saya pernah bersama melayani dengan beliau Prengki, ya, sama Prengki Siombing di Sampit. Nah waktu dia nyanyikan lagu ini, maaf, saya tidak sadar air mata saya mengalir. Kenapa? Saya tahu siapa saya sebelumnya. Saya tahu sebelum saya menerima kasih Tuhan, saya tahu persis siapa dan bagaimana hidup saya. Orang tidak tahu, tapi saya yang persis tahu siapa saya. Bukan hanya waktu belum bertobat, setelah bertobat pun kadang-kadang maaf, kasih yang Tuhan beri sama kita jual kepada orang lain. Hanya karena untuk mendapatkan sesuatu. Mari kita buka 1 Yohanes pasal yang keempat. Saya ajak Bapak Ibu kita lihat ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Apa itu kasihnya Allah? Kasih yang bagaimana bisa memperbarui hidup kita. Yuk 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 9 saya baca buat Bapak Ibu. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Ayat yang ke-10 kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Inilah kasih itu. Apa itu kasih itu? Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ayat 10 itulah kasih. Kembali ayat 10, inilah kasih itu. Kasih yang sering kita pergunakan adalah kasih yang maaf ya. Kita ingin mendapatkan juga dari orang apa yang kita berikan. Bahkan tanpa kita sadari waktu kita berkata, aku mengasihimu Tuhan. Kami mengasihimu. Kita punya alasan, kita punya dasar. Kenapa kita mengasihi Tuhan? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Apakah dalam keadaan yang tidak baik kita bisa mengasihi Allah? Apa kasih itu? Bukan kita yang mengasihi Allah. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. Saya nggak dapat itu dari, maaf ya, dari orang sekeliling saya nggak dapat. Maaf ya, izin ya, ini live ya. Dari kita para pelayan pun saya nggak dapat. Kadang-kadang kita sesama pelayan pun karena kita sudah dapat sesuatu atau kita diuntungkan baru kita bisa, ya feedbacknya kita mengasihi. Tapi kadang-kadang ketika sebaliknya orang melakukan, berat ini Pak, berat ini Bu untuk bisa mengasihi dia. Ketika dia fitnah kita, ketika dia lakukan yang tidak baik bagi kita, berat ini. Tapi kita tetap menyandang bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang kita pun diselamatkan, itu semata-mata adalah grace, anugerah Tuhan. Apa kasih itu? Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tekankan baik, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Kita pada dasarnya waktu berdosa manusia itu kehilangan kasih semuanya.
Sekali lagi pada waktu kita manusia ini jatuh dalam dosa, maka sesungguhnya kita tidak punya kasih lagi. Kita kehilangan kasih. Kita kehilangan damai sejahtera Allah. Bahkan hidup kita jauh daripada Tuhan. Kita coba mendekat dengan cara-cara kita. Kita coba mendekat oleh karena kita rajin ibadah. Kita coba mendekat oleh karena kita berdoa. Kita coba mendekat oleh karena kita angkat pujian penyembahan. Tapi dengar, selama itu yang kita lakukan, dengar, kita tidak akan sampai kepada Allah. Kita gagal. Karena kasih itu adalah Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Bukan kita yang lebih dulu mengasihi Allah. Artinya ada waktu Pak Bu, ayo kita ambil waktu diam. Kita ambil waktu tenang. Mari review kembali. Bagaimana perjalanan kasih iman kita kepada Allah. Bagaimana hubungan kita kepada Tuhan. Pada waktu kita kembali merenungkan itu, maka kita akan terngiang dengan satu hal ini. Satu kali jemaat Efesus, kalau saudara lihat jemaat Efesus, itu hampir jemaat yang maaf ya, itu perfect, sempurna. Tapi dikatakan dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Saya baca buat Bapak Ibu. Wahyu 2 ayat 4 dan ayat yang kelima. Namun demikian aku, kata Tuhan, mencelah engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saya percaya tidak ada di antara kita malam ini berani memberitahu kiri kanannya betapa dalamnya aku jatuh. Tidak ada. Karena kita masih merasa maaf sekali lagi. Kita masih merasa aman-aman saja. Kita masih merasa tenang-tenang saja. Kita masih merasa kita itu masih hidup dalam Tuhan. Ayat ini jelas berkata, betapa dalamnya engkau jatuh. Ada banyak orang berpikir betapa dalamnya engkau jatuh itu adalah bentuk dosa yang nyata. Perbuatan mungkin membunuh, mungkin berzina. Tapi ayat ini tidak bicara pembunuhan atau berzina. Kenapa ada kalimat betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dan dilanjutkan bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ini bicara ayat 4 tadi. Sebab ada banyak di antara kita kehilangan kasih yang mula-mula. The first love. Kita kehilangan itu. Padahal kita sadar kasih itulah sebagai penggerak hidup kita. Kasih itulah yang membuat kita bisa datang ibadah. Kasih itulah yang membuat kita bisa menghampiri Tuhan dan kita bisa berkata, Abba, Bapa. Sampai sekarang ada teman saya, waktu dia bertobat, latar belakangnya adalah dia tidak pernah akur sama ayahnya, bapaknya. Kebetulan bapaknya tentara. Setiap kali dari kecil dia punya masalah, maka bapaknya itu menghukum dia ambil kofel. Kofel itu adalah tali pinggang tentara. Dan dia suruh berdiri itu dipukul pakai kofel itu. Sampai satu kali dia tunjukkan nama saya, ini bekasnya kofel itu tali pinggang bukan kayak kita ini, itu begitu kuat. Sampai dia dia berkata, kau bukan bapakku. Sampai dia bertobat, kita layani dan dia mau terima Yesus. Saya enggak tahu masalahnya, tapi akhirnya dia cerita. Saya bilang gini, ikuti doa saya, Bapa di surga. Tak bersuara dia. Ikuti doa saya, Bapa di surga. Enggak bersuara dia. Kenapa? Dia punya pengalaman dengan bapak jasmaninya, terluka hatinya. Enggak tanya salah apa, enggak tanya, ambil kofel. Bahkan dia cerita, dia pernah lihat ibunya, ibu kandungnya dipukul ayahnya dengan pinggang itu, tali pinggang kofel itu. Ada banyak orang sampai saat ini belum bisa menerima kasih. Kenapa? Terluka, tertolak. Perlakuan orang-orang terdekat dia. Itu membuat dia tidak bisa menerima kasih. Padahal sekali lagi ayat itu dikatakan bukan kita yang mengasihi Allah. Allah yang mengasihi kita. Dan kasih Allah itu adalah tanpa syarat. Allah bisa terima Bapak Ibu Saudara saya. Itu tanpa syarat. Tapi maaf ya kita perhatikan hidup kita. Kita bisa ngasih orang karena bersyarat. Kamu kasih aku bisa ngasih kamu. Pernah dengar kata-kata itu? Kalau engkau baik sama aku jauh lebih baik. Tapi kalau engkau jahat, aku lebih jahat. Jangan lihat saya, lihat kiri kanannya dulu. Ya, saya udah berubah. Dulu saya seperti itu juga.
Saya dulu latihan bela diri ya. Saya enggak ajak anak saya latihan bela diri. Karena saya sadar orang yang bela diri itu agak panas darahnya. Sedikit aja masalah, maunya berantem. Ya, saya enggak mau anak saya berantem. Ya. Dan itu buat panas. Kadang-kadang masalah kecil jadi besar. Ya. Itulah masa lalu saya. Saya diizinkan. Saya sebut diizinkan lah ya. Saya 6 tahun hidup dalam perdukunan. Di rumah kami ada dukun 2 orang praktek tiap hari. Maaf ini live, saya harus sampaikan. Yang paling menyedihkan kami tetap ibadah malam. Pakai agenda. Saya sebut aja namanya almanak. Ganti-gantian yang doa, ganti-gantian baca firman, ganti-gantian saudaraku yang mimpin lagu. Tiap malam. Tapi selesai itu maka kami undanglah 2 ini, dukun itu. Di tebing tinggi. Jadi pasiennya banyak sekali. Jadi saya kelas 1 SMP udah ikut. Kelas 2, 3 SMP saya sudah belajar. Karena pada dasarnya opung dari bapak saya dukun. Dulu saya nggak mengerti. Selalu dibilang orang dukun putih. Jadi apa arti dukun putih? Baik. Dukun hitam yang jahat. Ya namanya nggak ngerti tokoh-tokoh juga. Alkitab nggak ada nuliskan ada dukun putih, dukun hitam. Kalau dia hitam, kulitnya dukun hitam. Enggak ada gitu. Yang namanya dukun sumbernya adalah setan. Sampai maaf kalau saya tidak suka lihat orang. Bapak Ibu ya saya harus akui dosa saya kan. Saya bisa kerjai orang, ambil jeruk ya saya belah 2 ambil ini jarum saya tusuk-tusuk orang kesakitan sana. Taunya yang begitu itu dia memiliki dendam. Kalau kita nggak suka orang sikat habis. Iya. Dan saya berpikir tidak mungkin saya bertobat. Tapi kami satu keluarga tidak pernah absen di gereja. Kalau dilihat itu satu bangkunya kalau di tempat kami tadi yang saya bilang itu bangku panjang. Ya 5 anaknya 2 suaminya, satu bangku muat semuanya. Jadi kalau nggak datang kami, di mana keluarga sudah balo? Kosong. Iya, karena bangkunya kalau di tempat gereja itu nggak pernah berubah, di situ aja terus. Kayak kita yang punya bangku itu. Iya, kalau di sini kan bisa berubah-berubah. Kalau nggak lihat, mana keluarga sudah balo? Udah kosong. Nggak gereja dia. Nggak pernah Pak Bu. Dari kecil saya dilatih untuk sekolah minggu loh kami anak-anaknya. Kalau nggak sekolah minggu itu lidi dipilin 3. Dipukul kaki kami. Karena apa? Supaya kami bisa mengenal Tuhan. Tapi pada dasarnya apa yang kami lakukan. Keinginan orang tua kami untuk bisa mengenal mengasihi Allah. Nggak bisa Pak Bu. Bukan kita yang mengasihi Tuhan. Setiap kali kalau saya nyanyi lagu yang tadi itu saya sadar. Kalau bukan kemurahan dan kasih Tuhan, saya sudah terhilang lama. Dalam hidup saya 4 kali hampir mati. 1 kali masih kecil, umur 4,5 tahun, 4 tahun lebih lah. Ya, semuanya udah sekolah di atas saya, orang tua saya 2 guru. Saya ditinggalkan. Saya pergi main ke sungai dan hampir tenggelam. Karena saya anak laki-laki di orang Batak, anak laki-laki berharga. Sekarang perempuan juga berharga, jangan gitu senyum perempuan lah, senyumlah. Semua berharga, katakan amin. Tapi zaman dulu anak laki-laki itu lebih karena perempuan baru muncul saya. Jadi waktu itu kamu sekolah, bayangkan 4,5 tahun sekolah karena sekolahnya depan rumah. Ya, jadi dekat pulang balik suka hati mau makan mau apa suka hati saudaraku ya. Bayangkan umur 4,5 tahun saya sudah sekolah. Ada banyak hal-hal yang saya alami. Setiap kali menyanyikan lagu itu belum pernah ada kasih seperti kasih Tuhan. Jujur, jangankan orang terdekat, orang jauh. Orang terdekat belum sanggup menerima keberadaan saya. Tanda kutip bandalnya iya, nakalnya iya. Kalau guru melakukan sesuatu saya tidak mau. Kerjakan enggak. Karena sekolah itu minjam alat-alat di rumah kalau kebersihan. Enggak mau. Kalau udah mau marah ingat, tidak dikasih mama bapakku nanti alat-alatnya. Bayangkan saudaraku. Dari kecil udah nakal, ya betul. Jadi kalau saya ingat seperti ini, saya bilang Tuhan terima kasih. Saya bisa menjadi salah satu pribadi yang bisa menerima kasih Allah. Dan saya mau katakan pada Bapak Ibu, kasih Allah itu yang mengubah. Bukan kita.
kasih Allah yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Percis umur 17 tahun kurang sedikit saya bertobat terima Yesus. Yang mungkin orang bilang sampai sekarang kalau saya ketemu teman-teman SMP, SMU yang kuliah. Hanya satu perkataan orang itu. Bisa juga kau berubah ya Mot. Agak tersinggung saya memang. Ya, bisa juga kau berubah ya. Dalam hati saya sebenarnya bukan saya yang berubah. Tuhan ubah saya. Kalau bukan kasih Tuhan saya nggak bisa berubah. Maaf ya Pak, Bu, saya bisa kumpulkan banyak orang untuk demon. Makanya dipakai Tuhan saya bisa kumpulkan banyak orang untuk KKR. Iya serius. Kalau saya datang satu tempat, saya pernah diutus ke Nias, ke Tanah Karo. Saya pernah melayani di Hong Kong sama China. Saya suka mengumpuli orang. Dan itu memang anugerah karunia Tuhan. Dulu untuk yang jahat, setelah diubahkan untuk yang baik. Kalau saya ajak, ayo datanglah, ayo datang. Tapi saya mau pastikan apa yang saya alami itu bukan karena saya. Itu karena kasih Allah. Kasih Allah yang mengubah. Kasih Allah yang memampukan. Dia yang lebih dahulu mengasihi kita. Nah kalau Tuhan lebih dulu mengasihi kita, maka kita harus persiapkan hidup kita untuk sesuatu menjadi rancangan Tuhan. Saya pernah baca di Matius pasal yang ke-7, tapi tidak enak menyebutkan ini. Tapi maaf ya Pak Pendeta, saya sebutkan aja. Yuk Matius 7, 22, 23. Ini khusus untuk hamba-hamba Tuhan ya. Yuk saya baca ya Matius 7 ayat yang ke-22. Pada hari terakhir. Saudara percaya ini hari-hari terakhir? Ya. Saya tidak pernah terpikir peperangan masih ada. Tapi ternyata bukan masih ada. Akan dilanjutkan lebih besar lagi. Kalau saudara update berita. Maka peperangan sekarang itu tidak hanya bicara soal Israel. Banyak masalah. Dan digenapilah Matius 24. Memang salah satu bukti hari terakhir adalah ada perang di mana-mana. Saya baca ya Bapak Ibu. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu. Dan mengusir setan demi namamu. Dan mengatakan banyak mujizat demi namamu juga. Pelayanan hari-hari ini disertai dengan pelayanan karunia-karunia roh. Tidak ada yang salah Pak Bu sekali lagi. Pelayanan di end time, akhir zaman ini adalah satu pelayanan yang disertai dengan kuasa Roh Kudus. Yang disertai dengan pengurapan Roh Kudus. Iya. Tapi maaf, ini pun harus digenapi. Di hari terakhir akan ada banyak orang begini. Bukankah kami bernubuat demi namamu Tuhan? Bukankah kami mengusir setan demi namamu Tuhan? Bukankah kami melakukan mujizat demi namamu Tuhan? Bahkan maaf kita yang ke gereja, kita orang percaya yang ke gereja. Kita tidak menganggap ibadah itu seru atau ibadah itu hebat kalau tidak ada yang begini. Harus ada yang tumpang tangan tumbang. Harus ada mujizat terjadi. Kita selalu datang berharap mujizat Tuhan, mujizat Tuhan. Kita berharap ada yang kerasukan dilepaskan. Karena memang ini yang sedang terjadi. Tapi ayat 23 berkata begini. Di ayat 23. Pada waktu itulah Tuhan ini. Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata. Aku tidak pernah mengenal kamu. Apa yang dilanjutkan? Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara pernahkah saudara mempunyai seorang sahabat yang selama ini begitu kental, yang selama ini begitu akrab. Satu ketika dia nggak lama, seminggu aja berangkat satu kota balik. Lalu ketika ketemu kita udah nyapa dia bagus, kita mau peluk dia karena maaf satu jenis. Tetapi dia bilang, siapa kau? Nggak kenal kau, nggak kenal. Gimana perasaan saudara? So dekat, so akrab lagi kan? Kayak mana perasaan saudara? Kita udah teman lama ini. Kita pede sekali. Dia datang, udah pulang. Kita mau peluk. Aku gak kenal kamu. Siapa kamu? Kira-kira pernyataan itu seperti itu. Tuhan bilang begini. Aku tidak kenal kamu. Dia udah bangga kali tadi dipakai Tuhan di pelayanan. Dia bangga kali dia buka jemaat 10 mungkin ya. Dia bangga kali punya jemaat 2.000-3.000 orang. Tapi Tuhan bilang begini di hari terakhir. Aku tidak mengenal kamu. Siapa kamu? Itu sesuatu pukulan bagi hamba-hamba Tuhan. Kita sudah korbankan waktu, kita sudah korbankan seluruh tenaga kita untuk bisa melayani Tuhan di gereja. Tapi Tuhan bilang begini, aku tidak kenal kamu. Saya tidak tahu kalau itu ditujukan bagi Bapak Ibu, tapi kalau saya dikatakan begitu, maaf ya. Saya langsung lemah. Saya langsung kehilangan kekuatan. Lah,
Selama ini aku kan udah melayani Tuhan. Selama ini kan aku udah buat ini. Kok Tuhan bilang aku tidak mengenal kamu? Hanya satu Pak Bu, kalau kita mau belajar. Kenapa Tuhan mengatakan kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah dipakai Tuhan luar biasa. Ya. Yang dalam ibadah tumpang tangan, orang itu sembuh. Yang dalam ibadah bernubuat dan itu jadi. Tetapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Tampilkan 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. Saya diizinkan Tuhan dari tahun 86 setelah bertobat di kampus melayani sampai hari ini melayani. Tapi ayat ini ya, itu ayat yang selalu Tuhan bicara di hati saya. Sebab itu kita bisa baca sama-sama ayat ini. Yuk 1, 2, 3 ya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Sekali lagi, siapa yang dikenal Allah? Sehingga orang-orang yang seperti itu yang dipakai Tuhan. Tuhan bisa berkata, aku tidak mengenal kamu. Dan plus ditambahi, engkau pembuat kejahatan. Adalah orang-orang yang melakukan semuanya. Itu tidak berdasarkan, tidak punya muatan kasih. Yuk malam ini, Bapak Ibu yuk. Kita kembali ya, membuka hidup kita di hadapan Tuhan. Kunci G. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Sekali lagi. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Waktu saya sudah hampir habis. Mari kita buka ayat ini. 1 Yohanes Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Kita tidak bisa kita berkata kita punya kasih atau kita memiliki kasih dari Allah. Tapi kita tidak bisa mengasihi orang yang lain. Roma 5 ayat 8 saya baca, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tidak ada kasih yang seperti kasih Tuhan. Saya baca sekali lagi. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Love tidak hanya bicara love.
in action, tapi love is giving. Kasih itu memberi. Dan love never easy. Kasih itu gak gampang Pak Bu. Percaya saya, kasih itu gak gampang. Kalau Yesus membuktikan kasihnya harus naik ke kayu salib. Pertanyaannya sederhana malam ini, sebelum kita tutup. Apa buktinya Bapak Ibu mengasihi Allah? Kalau Yesus sekali lagi, bukti kasihnya kepada Bapak Ibu saudara saya. Dia naik ke kayu salib. Dia mengalami penderitaan yang begitu panjang. Penderitaan dari sejak dia pikul salib sampai dia harus mati mengembuskan napasnya. Kalau ditanya kepada kita, apa bukti kasih kita kepada Tuhan? Itu jawaban yang harus kita dapatkan. Apa bukti kasih kita? Orang yang normal Pak Bu, kalau dia sudah mendapatkan kasih dari satu pribadi, kan itu wajar kalau dia bisa kembali mengasihi orang yang sudah mengasihi dia. Bagaimana kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah semua yang kita lakukan itu digerakkan oleh kasih? Apakah kita waktu berdoa digerakkan oleh kasih? Apakah kita waktu beribadah digerakkan oleh kasih? Apa yang menjadi dasar menggerakkan kita untuk bisa ikut Tuhan? Hanya satu Pak Bu, kasih. Malam ini Tuhan akan sediakan itu bagi kita. Saya percaya ada waktu di mana kita sama seperti Yohanes kehilangan kasih. Ada waktu di mana kita oleh karena begitu banyak penderitaan, long suffering, maka kita pun kehilangan kasih. Malam ini di Natal ini saya berdoa supaya setiap kita bisa jumpa dengan Tuhan. Kalau kita jumpa dengan Tuhan, yang pertama yang Tuhan beri, yang pertama yang engkau minta, jangan berkat Pak Bu. Berkat itu adalah bagian yang Tuhan pasti sediakan. Tapi mintalah, apakah kita bisa kembali dipenuhi oleh kasih Allah. Saya ajak Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama. Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari sebelum kita tutup firman ini, baik mari kita tundukkan kepala kita. Ambil waktu sebentar saja.
Ambil waktu, mari renungkanlah bagaimana perjalanan hidup kita bisa ada sampai hari ini. Bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Apakah hati kita itu telah kehilangan kasih Allah? Apakah kita berjalan sampai hari ini itu karena dengan kekuatan lahiriah kita? Kita kehilangan kasih Allah sehingga hidup kita hambar. Hidup kita seperti sesuatu yang menjalankan kebiasaan saja. Bahkan kita tidak bisa belajar untuk bisa mengasihi orang lain karena kita tidak punya kasih Allah itu dalam diri kita. Ayo, mari. Malam ini saya tahu saya digerakkan untuk menyampaikan ini, bukan tema Natal Nasional. Karena saya percaya ada orang yang Tuhan lihat di tempat ini membutuhkan kasih Allah. Ada kegersangan, tidak punya gairah semangat hidup. Ada yang hilang. Sampai hari ini engkau bertanya, apa yang hilang? Apa yang hilang? Apa yang hilang? Saya mau beritahu, yang hilang bukan yang lain, hanya kasih Allah di dalam hidupmu. Jangan tinggalkan tempat ini sebelum engkau diperbaharui oleh Tuhan dengan kasih yang baru, dengan cinta yang mula-mula. Urabatakayana masyina. Kasih itu, kasih Allah yang membuat kita bisa bertahan. Kasih Allah yang memberikan kita kemampuan dan gairah. Urabatakayana masyina makuyana. Kenapa ada rumah tangga yang begitu sekian lama sudah bersama-sama, tapi bisa mengambil keputusan untuk berpisah? Itu bukan sekedar hanya ketidakcocokan, bukan sekedar bahwa satu sama yang lain tidak bisa menerima. Itu hanya bicara satu hal, kasih. Kita mau mengasihi pasangan kita, tapi maaf, kita tidak punya perbendaharaan kasih dalam hidup kita. Kita coba mengasihi, tapi kita gagal dan gagal. Karena kasih yang kita miliki adalah kasih yang bersyarat. Kasih Allah, kasih tanpa syarat. Dia tidak menetapkan kita harus begini dan begini. Dia tidak menetapkan waktu dia selamatkan kita. Dia tidak menetapkan syarat-syaratnya. Dalam keadaan lemah, dalam keadaan kita jatuh, dalam kita kehilangan arah, dalam keadaan kita putus asa, justru di sana kasih Allah ditambah-tambahkan dalam hidup kita. Ayo malam ini, saya tahu Roh Kudus ada di tempat ini. Saya tahu Tuhan mau beri hadiah Natal bagi kita malam ini. Ayo hampirilah Tuhan. Hampirilah ya Allah. Hampiri dia, hampiri dia. Alabashanda matakaya alabasi. Uri alabashanda matakina makuya alamashe. Hina maya naya naya namo. Haleluya. Yesus, mari buka hatimu. Mari buka bejana hatimu. Ayo jangan sungkan, kalau engkau mau angkat tanganmu, angkat tanganmu. Ayo naikkan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Yesus, Yesus. Inaya naya namasi naya namo. Baba
Urabatakayana mas. Saya tahu Tuhan bicara kepada beberapa di antara kita. Ya, Urabatakayana mas. Engkau begitu tertekan. Engkau tidak punya lagi gairah. Engkau mulai diimpit dengan semuanya beban-beban masa lalu. Dan engkau selalu berkata, aku mau lepas. Aku mau keluar dari semuanya ini. Tapi engkau tidak mampu untuk keluar dari semuanya itu. Dengar, engkau perlu Tuhan. Engkau perlu Tuhan. Engkau perlu Tuhan. Yesus. Oh Ramatake Aralamashe. Yesus. Uri Alamashika Yaralabataka Yaramas. Yesus. Kalau engkau perlu Tuhan, engkau perlu kasih Tuhan memenuhi bejana hatimu. Ayo, mari, angkat tanganmu. Ayo, yang mau angkat tanganmu tinggi-tinggi. Mohon tidak melihat kiri kanan. Ini karena hubungan kita dengan Tuhan. Kita yang tahu keberadaan kita. Kita yang kenal bagaimana keadaan kita. Kalau engkau mau menerima kasih itu, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Urabashina matakaya ralabashi. Urabashana matakaya. Saya berdoa Tuhan akan mulai mengalirkan kasih-Nya begitu lembut untuk memenuhi bejana hati kita. Ayo, buka hati saudara. Dia lembut, kasih-Nya lembut. Dia tidak bekerja secara buru-buru, tapi Allah bekerja begitu manis, lembut bagi kita. Ayo, buka hati. Jangan tahan, jangan tahan. Rabashanda matakina makuya. Hina makia lamukuya. Bapa, hambamu berdoa Tuhan. Hambamu pohonkan untuk ibadah perayaan Natal malam ini. Mari penuhi bejana hati kami dengan kasih-Mu ya Allah. Bejana hati yang kosong penuhi dengan kasih-Mu malam ini ya Allah. Mari Tuhan mengalirlah kasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Ayo buka hati. 1, 2, 3, terima. Ayo buka hatimu dalam nama Yesus. Terima, terima. Uralabashanda makata kaya namaste. Sampai penuh. Sampai penuh. Ayo nikmati sampai penuh. Dia masih ada di tempat ini. Sampai penuh. Terima, terima. Yes. Urabashanda ralabata kaya ralabasi. Hinamashanda ralabata kaya ralabasi. Jangan tahan, jangan tahan, jangan tahan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari terima, terima, terima. Penuhi Tuhan, penuhi jama-jama Tuhan. Jama bejana hati kami penuhi dengan kasih-Mu ya Allah. Sehingga kami kembali mencintai Tuhan. Kami kembali bisa belajar hidup di dalam kasih-Mu ya Allah. Dalam nama Yesus. Urabashanda ralabataka ya ralabasi. Hinamashanda ralabataka ya ralabasi. Yes, Uri alabashanda ralabataka ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Yes. Uralabashanda ralabataka ya ralabashi. Inamashena makuya ralabashanda. Yes, yes. Uralab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 
Tuhan. Yesus, Yesus. Terima kasih Bapak. Biarlah Natal tahun ini Natal yang memperbaharui kasih kami, cinta kami kepadamu Tuhan. Itu sebagaimana Engkau mencintai kami, tidak berkurang
dan tidak ditentukan oleh keadaan. Sepanjang umur hidup kami, sepanjang perjalanan kami menutup tahun ini dan membuka tahun yang baru, kami dipenuhi oleh kasih. Amin. Meteraikan Tuhan tidak untuk hanya malam ini, tetapi itu terus berbicara di hati kami, sehingga nyata ada perubahan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus bersama kita katakan amin. Silakan.